Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma وارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد نخلص النية لله تعالى. Ikhwani wa akhwati fillah, pembahasan kita pada kesempatan ini insyaallah akan membahas tentang sholatul istisqa. Dan maaf mungkin untuk hari ini kita tidak sampai 1 jam atau ya mungkin maksimal jam 13.30 kita akhiri karena habis ini saya ada acara. Insyaallah kita akan bahas pembahasan ini tentang sholat istisqa ini aja. Yaqul al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa sholatul istisqa'i masnunatun. Dan sholat istisqa itu masnunatun, disunnahkan. Wa ya'muruhum al-imamu bit-taubati. Sholat istisqa ini apa? Sholat apa? Istisqa C. Sholat minta hujan. Sholat minta hujan. Istisqa. Jadi sholat minta hujan. Jadi ketika kondisi lama tidak turun hujan, ya, maka kita disunnahkan untuk melaksanakan sholat istisqa sebagai permohonan kepada Allah agar diturunkan hujan. Ini salah satu cara. Sholat istisqa ini salah satu cara untuk memohon diturunkan hujan. Dan yang disunnahkan, yang diajarkan Rasulullah adalah dengan melakukan sholat istisqa. Apa ada cara yang lain? Permohonan yang lain agar supaya Allah, salah satu cara memohon kepada Allah agar supaya diturunkan hujan selain sholat istisqa. Salah satu amalan di samping yang diajarkan Rasulullah, namanya permohonan ya. Namanya permohonan itu berarti kita memilih cara yang mana saja asalkan itu dibenarkan secara syarak. Ya.
sebagai permohonan agar supaya Allah menurunkan hujan. Intinya itu memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Ada cara yang lain selain salat istisqa. Ini juga diamalkan oleh sebagian sahabat, kan? Ketika pada zaman Sayyidina Umar, ya. Pada zaman Sayyidina Umar terjadi apa? Paceklik. Asaban nas qahtun di zaman Umar. Terjadi qahab, terjadi paceklik, kemarau panjang pada zaman Sayyidina Umar yang melanda masyarakat, melanda kaum muslimin pada zaman Sayyidina Umar. Nah, ketika itu ada salah seorang sahabat yang datang ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada salah seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kondisinya kala itu lama tidak turun hujan, ya banyak tumbuh-tumbuhan yang mati, ya. Maka kemudian ada salah seorang sahabat yang datang ke makam Rasulullah mengadu. Datang kepada Rasulullah mengadu. Ya, datang ke makam Nabi. Ketika datang kepada Nabi itu, ke makam Nabi, maka sahabat ini yang kemudian diketahui bahwa beliau adalah siapa? Bilal bin Harith al-Muzani. Bilal bin Rabah juga. Siapa? Bilal bin Harith al-Muzani. Bilal bin Harith al-Muzani datang ke makam Rasulullah SAW, kemudian yang mengadu kepadanya dan minta tolong pada Nabi. Minta tolong kepada Nabi agar didoakan kepada Allah. Dia berkata, ya Rasulullah, istasqi li ummatika fa innahum qad halaku. Ya Rasulullah, istasqi li ummatika fa innahum qad halaku. Wahai Rasulullah, istasqi, apa istasqi? Istasqi, mintalah hujan. Istasqi, mintalah hujan kepada Allah. Li ummatika, untuk umatmu. Istasqi li ummatika fa innahum qad halaku. Maka sesungguhnya mereka ini telah binasa karena lama tidak turun hujan. Jadi ini Bilal ibn Harith al-Muzani datang kepada Rasulullah. Ya layaknya datang ketika Rasulullah masih hidup itu. Karena mereka meyakini, dan itu menjadi keyakinan kita, ya, bahwa Kanjeng Nabi itu dan seluruh para nabi, kemuliaan mereka ini tidak berubah. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa para nabi itu kemuliaannya tidak berubah meskipun mereka sudah meninggal. Ya. Jadi meskipun mereka telah meninggal, para nabi tetap mulia. Dan dijelaskan dalam hadis
bahwa al-anbiya ahya'un fi quburihim yusallun. Al-anbiya ahya'un fi quburihim yusallun. Dan para nabi itu ahya. Apa ahya itu? Hidup. Fi quburihim yusallun. Dan mereka di dalam kuburan mereka itu mereka sholat. Itu para nabi. Karena itu maka para sahabat begitu juga keyakinannya. Dan ini dibuktikan oleh Bilal bin Harith al-Muzani datang ke makam Rasulullah kemudian memanggil Nabi, "Ya Rasulullah." Wahai Rasulullah. Nah, Nabi sudah meninggal, itu kuburannya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, istasqi li ummatika. Mintalah hujan kepada Allah untuk umatmu. Fa innahum qad halaku. Dan ketika Bilal bin Harith al-Muzani ini selesai istighatsah namanya itu ya. Minta tolong namanya apa? Istighatsah. Jadi makanya meminta tolong kepada orang yang meninggal itu tidak ada apa-apa. Dan itu bukan syirik. Minta tolong apa? Minta tolong untuk didoakan. Minta tolong untuk didoakan. Minta tolong kepada selain Allah itu bukan syirik. Jadi ibadah, al-ibadah itu kan bukan mujarradul isti'anah. Bukan yang sekedar minta tolong berarti kita telah beribadah kepada orang yang kita mintain tolong. Ya. Jadi minta tolong kepada selain Allah itu tidak berarti kita telah beribadah kepada yang kita mintain tolong. Kalau hanya sekedar minta tolong dianggap syirik, karena itu dianggap ibadah kepada selain Allah, ya berapa banyak umat Islam yang syirik akhirnya. Karena kalau kita yang namanya hidup ini pasti kita butuh pertolongan orang lain. Makanya dikenal manusia disebut dengan makhluk sosial. Kenapa disebut makhluk sosial? Karena tidak bisa hidup sendiri, butuh pertolongan orang lain. Ya. Gitu ya. Makanya minta tolong kepada selain Allah itu bukan syirik. Bukan syirik. Kalau saya minta tolong kepada Ifdil, mobil cuci deh, bisa syirik. Tolong mobil cuci deh. Kan gitu ya. Tolong terus belikan ini aqua misalnya. Ada syirik. Kalau itu dianggap syirik berarti musyrik semua, banyak orang musyrik. Nah, lalu apa makna ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu jelas. Hanya kepadamu kami menyembah, beribadah. Hanya kepadamu kami beribadah. Ibadah apa maknanya ibadah? Apa maknanya ibadah? Ghayatul khusyu' wa tadhallul. Ghayatul khusyu' wal khudu'. Puncak kekhusyuan dan ketundukan. Puncak perendahan diri itu namanya ibadah. Jadi iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami menghinakan diri, hanya kepadamu kami menundukkan diri dengan setunduk-tunduknya. Ghayatul khusyuk. Hanya kepadamu kami mengkhusyukkan diri dengan sekhusyuk-khusyuknya. Jadi puncak kekhusyukan, puncak ketundukan, puncak perendahan diri itu namanya ibadah.
Ini yang tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Al-ibadah dengan makna ini itu yang tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Jadi kalau kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepada kami menyembah, jadi ibadah yang ini ada unsur apa ini? Khusyuk, ghayatul khusyuk wal khudu'. Itu hanya kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Pertolongan mana yang maksud di sini? Al-isti'anah al-khassah. Al-isti'anah al-khassah, pertolongan khusus yang hanya Allah yang dapat memberikan pertolongan. Yang apa khusus? Yang ada unsur al-ghayatul khusyuk wal khudu'. Itu yang tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Kalau hanya minta tolong, minta didoakan, itu tidak termasuk ibadah kepada selain Allah. Ya. Karena itu maka ketika Bilal ibn Harith al-Muzani datang ke makam Rasulullah dan mengatakan seperti itu, ya Rasulullah, istasqi li ummatika, tolong, ya tolong doakan kepada Allah, mintakanlah kepada Allah agar supaya diturunkan hujan untuk umatmu. Ketika beliau ini selesai mengatakan itu, dia ini tertidur, ya tertidur, dan ketika itu dalam tidurnya dia bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ada dalam mimpi itu? Rasulullah menyampaikan kepada Bilal ini, Ibnu Harith al-Muzani, untuk menyampaikan salamnya kepada Sayyidina Umar. Aqri Umar as-salam, kira-kira begitu ya. Aqri Umar as-salam, tunggu an-naum yusqaun. Ini makna ini ya. Kira-kira sampaikan salamku kepada Umar dan sampaikan kepadanya bahwa mereka kaum muslimin akan diturunkan hujan. Itu katanya. Ya. Dan beliau Rasulullah juga berpesan agar Sayyidina Umar itu untuk lebih giat lagi dalam melayani umat, ya, untuk giat lagi dalam melayani umat. Ketika Bilal ibn Harith al-Muzani datang kepada Sayyidina Umar dan Bilal menyampaikan kisah ini dan menyampaikan salam dari Rasulullah SAW, maka Sayyidina Umar ketika itu menangis. Sayyidina Umar menangis. Andai kata itu syirik, andai kata apa yang dilakukan oleh Bilal ini merupakan suatu kesyirikan, pasti Sayyidina Umar itu tidak akan tinggal diam. Sayyidina Umar pasti akan mengingkari perbuatan yang dilakukan oleh Bilal bin Harith al-Muzani. Karena Sayyidina Umar itu orangnya dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu ya keras. Jadi kalau ada kemungkaran, dia langsung. Kalau mungkin Habib Rizik enggak seberapa. Sayyidina Umar itu kalau ada kemungkaran, sampai setan pun takut. Kalau ada Sayyidina Umar dan ada setan berjin iblis, ya, berpapasan Sayyidina Umar, minggir, ya, minggir, nggak berani menghadapi Sayyidina Umar, takut pada Sayyidina Umar. Kalau ada jin ketemu Husni,
langsung ya. Itu Sayyidina jadi Sayyidina Umar itu kalau melihat kemungkaran langsung ya, beliau mengingkarinya langsung, ya, tinggal dia. Andai kata itu syirik, pasti Sayyidina Umar langsung mengingkari dan akan bukan hanya marah itu Sayyidina Umar, ya, marah besar jelas itu ya, kalau itu merupakan suatu kesyirikan. Tetapi Sayyidina Umar ketika mendengar kabar itu, maka beliau menangis beliau. Kami mengatakan ma'alu illa ma'ajastu. Kata beliau, ya aku telah berusaha dengan sekuat tenaga kecuali apa yang tidak aku mampu. Kata Sayyidina. Ya. Jadi dari kisah ini, riwayat ini, maka pertama bisa kita ambil dalil kesimpulan, dan itulah yang dijadikan dalil para ulama akan dibolehkannya istighotsah dengan para nabi, dengan para wali, bahwa itu bukan syirik. Jadi istisqa ini adalah amalan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya sunnah. Ketika lama tidak turun hujan, disunnahkan kita melakukan sholat istisqa, minta hujan, minta kepada Allah. Dan boleh, bukan wajib ya. Boleh, bukan wajib, juga bukan sunnah. Bukan wajib, juga bukan sunnah. Ya, kita minta tolong, datang kepada makam para wali, ya, minta tolong supaya didoakan. Kalau kita berdoa di situ dengan tawasul dengan para wali, ya, agar Allah berkenan mengabulkan doa kita dan mau menurunkan hujan. Itu boleh, tapi bukan wajib, bukan sunnah. Yang sunnah apa? Sholat istisqa. Yang sholat istisqa. Kalau kita datang ke makam para wali, tawasul, tabarruk di sana tidak wajib, tidak sunnah. Tapi juga bukan bid'ah. Jadi jangan kemudian karena bukan sunnah kemudian bid'ah. Karena itu juga dilakukan oleh para sahabat. Sebagian kaum muslimin ada yang melakukan. Ya. Bagaimana sholat istisqa? Kalau sholat istisqa ada aturan-aturannya. Kalau tawasul ya pokoknya tawasul. Yang penting jangan sampai melanggar syariat. Jadi sholat istisqa itu aturannya pertama, faya'muruhum al-imamu bitaubah. Ini sebelum melakukan sholat istisqa. Ini jadi sholat istisqa itu caranya sama dengan sholat Id. Idain ya. Di sini nanti akan dijelaskan sholat Idain. Jadi ini sebelum sholat Id. Sebelum sholat itu faya'muruhum al-imamu bitaubah. Maka memerintahkan kepada masyarakat, manusia. Siapa imam? Imam ini maksudnya imam tokoh masyarakat lah ya. Ya imam sholat.
Kalau ini imam sholat, bukan imam mujtahid kalau ini ya. Ini imam sholat. Kiai, syekh, ustaz. Memerintahkan masyarakat untuk apa? Taubat, untuk taubat. Karena bisa jadi paceklik itu, hujan lama tidak turun itu bisa jadi itu karena dosa manusia, sehingga lama tidak turun hujan. Makanya diperintahkan ya untuk taubat, pertama untuk taubat kepada Allah. Taubat itu gimana taubat? Gimana taubat itu? Ya, apa? Menyesal, nadam, sama nadam menyesali. Kemudian yang kedua al-iqla', ya. Nadam menyesali terhadap dosa-dosa yang dilakukannya, ya. Kemudian al-iqla', melepaskan diri dari dosa-dosa yang telah dilakukannya, melepaskan diri. Jadi tidak melakukannya lagi, tidak melakukan ketika dia pada istighfar itu tidak dalam keadaan melakukan dosa. Jangan sampai masih pegang minuman keras, baca astagfirullah. Bukan taubat itu. Ya. Jadi iqla', ya, lepas taubatnya. Kemudian wal azmu ala alla ya'uda bimithlihi. Kemudian bertekad bulat, ya, berjanji bertekad bulat untuk tidak mengulanginya kembali. Mengulangi perbuatan maksiat yang sama kembali. Itu namanya taubat. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan istighfar. Bukannya sekedar mengucapkan istighfar. Ya, istighfar ya. Dan kalau punya tanggungan hak adami. Kalau hak adami itu menebusnya ya harus kepada langsung pada yang berhak, yang bersangkutan. Kalau pernah menyakitinya, memukulnya ya minta maaf. Gitu ya. Kalau pernah mengambil hartanya ya minta supaya mengembalikan uang yang uang curiannya itu dikembalikan kepada yang punya, ya. Atau minta supaya diikhlaskan. Itu namanya taubat, hak adami begitu. Jadi tidak cukup istighfar kalau taubatnya kalau masih ada hubungan hak adami. Punya utang, ya utangnya dibayar. Itu namanya hak adami. Karena itu kaitannya dengan hak adami. Itu taubat. Kemudian yang kedua diperintahkan untuk sedekah, was-sadaqati dan sedekah. Dan sedekah, ya, sedekah. Kemudian wal khuruj minal mazalim, dan keluar dari berbuat kezaliman. Ya, keluar dari berbuat kezaliman. Artinya dia tidak berbuat zalim lagi. Wa musalahatil a'da'i, dan berdamai dengan musuh. Kalau pas lagi perang ya damai. Senjata. Kemudian wasyami thalathati ayyam, berpuasa 3 hari. Berpuasa 3 hari. Harusnya begitu ya. Waktu dulu di Ma'had itu puasa dulu enggak puasa. Tapi itulah faedahnya ya. Hebatnya sholat istisqa. Meskipun enggak puasa dulu, setelah sholat istisqa langsung hujan ya, mendung. Apalagi ini sholat dikuasai dulu 3 hari sebelum itu 3 hari. Jadi puasa 3 hari, kemudian sumaya khruju fil yaumir rabi'i, kemudian keluar siapa imam, sumaya khruju, kemudian keluar siapa imam, bihim,
dengan masyarakat, dengan an-nas, fil yaumir rabi'i, pada hari keempat. Hari keempat. Fi thiyabi bidlatin. Fi thiyabi bidlatin. Bukan fi thiyabin. Fi thiyabi bidlatin. Kalau sudah ada tanwinnya, itu ada tanwinnya nggak? Punya bagus apa? Nggak ada tanwinnya? Fi thiyabi bidlatin. Gitu ya, benar. Oke. Ada yang fi thiyabin soalnya. Ya. Fi thiyabi bidlatin. Dalam pakaian kerja. Dari sini katakan thiyabul mihnah wal amal. Jadi thiyabul mihnah wal amal. Jadi kalau dia petani ya pakaian petani itu. Kalau dosen berarti ya jas. Ini maksudnya ya itulah kita kan maunya apa? Kita mau mengajukan permohonan ya, kepada Allah. Kita harus merendahkan diri kepada Allah. Makanya ya pakaiannya ya pakaian yang sederhana, gitu ya. Pakainya pakaian sederhana. Alhamdulillah. Ini pakaian yang sederhana. Jadi pakaian kerja, tapi pakaian kerja yang allati la ajaba fiha wa la khuyala. Pakaian sederhana lah. Pakaian kerja dan pakaian yang sederhana. Ya. Berarti jangan pakai jas, jangan pakai dasi. Yang sederhana. Fi thiyabi bidlatin wastikanatin wa tadarru'in. Dan pakaian yang apa? Istiqanah, khusyuk, wa tadarru', yang tadallul. Apa ya intinya DP khusyuk, tadarru', pakaian yang menunjukkan itu. Kemudian baru wa yusalli bihim raka'atain. Dan salat siapa imam bihim dengan an-nas raka'atain, 2 rakaat, ka sholatil idain, seperti salat 2 hari raya. Salat apa sih? Salat ngantuk. Salat seperti salat 2 hari raya. Dan salat hari raya itu gimana? Berarti salat 2 rakaat. Pertama baca apa? Takbir. Ya, takbir berapa kali? 7 kali. Rakaat pertama takbir 7 kali. Rakaat kedua takbir 5 kali. Selain kalau pertama 7 kali selain takbiratul ihram. Kalau rakaat kedua 5 kali selain takbir al-qiyam. Ya. Selain takbir al-qiyam, bangun dari sujud. Kemudian berarti di antara takbir itu baca tasbih. Apa? Allah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Nah, summa yakhtubu ba'dahuma. Kemudian yakhtubu, baca khutbah. Siapa imam ba'dahuma, setelah 2 rakaat itu. Kemudian ketika khutbah wa yuhawwilu ridaahu, wa yuhawwilu, dan merubah posisi, ya, merubah posisi ridaahu, surbannya. Jadi gimana? Kalau taruh kiri berarti dipindah ke kanan. Kanan berarti pindah ke kiri, ya. Kemudian itu kalau dalam khutbah Id itu kan ada takbir. Ya, khutbah Id itu ada takbirnya. Kalau khutbah istisqa, salat istisqa itu yastaghfir, baca istighfar.
Jadi takbirnya dibaca istighfar, diganti dengan istighfar. Wastaghfir fi khutbatayhi badalat takbirat allati fi khutbatain aidain. Jadi yang di salat Id itu ada takbirnya diganti dengan istighfar. Dan di sini wa yuksiru minad du'a wal istighfar. Wa yuksiru dan memperbanyak siapa imam minad du'a daripada doa wal istighfar dan istighfar. Wa yad'u dan berdoa di doa Rasulullah dengan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yaitu baca doanya aja. Allahumma ja'alha suqya rahmah wa la taj'alha suqya 'adzab wa la mahqin wa la bala'in wa la hadmin wa la gharqin. Allahumma 'ala al-dhirabi wal akami wa manabit asy-syajari وبطون الأدوية اللهم حوالينا ولا علينا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريعا سحا عاما غدقا طبقا مجللا دائما إلى يوم الدين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليك اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. Nah, itu doanya. Ya. Wa yaktasilu fil wadi idza sala. Wa yaktasilu dan mandi siapa imam fil wadi di lembah idza sala jika mengalir. Jika turun hujan. Jika turun hujan dan airnya mengalir di lembah itu. Di khabar Syafi'i rahimahullah ta'ala annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza stala as-sayl qala mandi hujan lah ya. Kemudian wa yusabbihu lir-ra'di wal-barqi. Wa yusabbihu dan membaca tasbih lir-ra'di karena ra'd itu apa? Petir. Ya, petir. Wal-barqi kilat. Kilat sendiri. Betul. Ya. Petir dan guntur. Ra'd itu sangat petir. Itu apa? Petir. Petir. Kayak listrik itu ya. Ra'd. Al-barq guntur. Apa baca tasbihnya? Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Baca. Faslun wallahu alam. Kira untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Dan
Mohon maaf tidak bisa menjawab pertanyaan ya, untuk kajian hari ini sampai di sini saja. Nah, bagaimana tadi disampaikan masih ada acara ya. Jadi kita tutup pertemuan kita dengan baca takbir sholawat seperti biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.